Hai, selamat malam para noise. Apa kabarnya hari ini? Semoga malam hari ini teman-teman semua kabarnya baik. Sama juga seperti episode kali ini yang akan menemani kalian dan semoga membuat hati kalian jauh lebih tenang lagi. Sebenarnya judul kali ini bisa dikatakan sebagai judul yang cukup mengenaskan. Tapi gak apa-apa, semoga kalian semua bisa mengambil makna positif dari apa yang akan aku sampaikan pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya kalian? Kabarku hari ini cukup baik. Tahun 2022 kemarin itu beranjak seperti roller coaster buat aku. Sedangkan tahun 2023 ini, kalau aku bisa memberikan penggambaran ya, menurut aku tahun 2023 itu adalah tahun tentang pesawat tempur. Karena banyak banget cobaannya. Memasuki awal tahun aja aku udah dibuat kepusingan setengah mati dengan pikiran aku sendiri. Ternyata emang bener ya, musuh terbesar kita tuh sebagai manusia itu adalah pikiran kita sendiri. Dan semoga episode kali ini juga bisa menenangkan pikiran kamu yang saat ini mungkin sedang kacau, atau mungkin kamu yang sedang mengalami cobaan ini. Kamu tahu kenapa aku namakan episode ini sebagai episode pengemis kasih sayang? Karena aku mungkin salah satu di antara kalian yang tidak merasakan kasih sayang secara sempurna. Ada yang pernah makan sendiri? Sepulang kerja, tidak ada yang menyapa kamu di rumah. Tidak pernah ada yang menanyakan bagaimana keseharian kamu. Kamu sudah dihadapkan dengan begitu banyaknya cobaan pada pekerjaan kamu atau di sekolah kamu. Kamu sudah lelah untuk membuat kegaduhan di depanmu. Kamu menjadi manusia yang sendiri, semuanya sendiri. Bahkan rasanya hidup untuk diri sendiri. Manusia yang dilatih untuk apa-apa bisa sendiri. Pada suatu waktu, saat aku sedang asik mencari beberapa referensi konten di sosial media, aku menemukan sebuah video yang berisi pertanyaan psikologi. Pertanyaannya sederhana, begini bunyinya. Jika ada dua orang anak yang dimiliki oleh seorang ibu, anggaplah anak ini kembar. Yang satunya senang sekali berceloteh dan protes. Sedangkan yang satunya lagi pendiam bukan main. Mana yang harus kita khawatirkan? Sesingkat jawaban yang beberapa di antara kita bisa tebak, coba aku kasih waktu kalian berpikir dulu sebentar. Menurut kalian, mana yang harus lebih dikhawatirkan? Anak yang pendiam atau anak yang justru banyak omong? Iya, jawabannya adalah anak yang pendiam. Kenapa? Karena anak itu gak bisa mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya. Pada suatu ketika, saat anak pendiam itu menumpuk semua bebannya satu persatu, dia tuh gak pernah mengutarakannya. Dia pendam sampai akhirnya memuncak. Dan pada suatu titik itulah akhirnya dia berusaha untuk menjadi orang lain, seperti yang ada pada bebannya itu. Seseorang yang tidak pernah dikenali di sekitarnya. Dia yang berbeda banget sama dia sebelumnya. Jika sosok itu adalah seorang anak yang pendiam, dia rajin di sekolah, mendadak tiba-tiba dia jadi orang yang pemurung, sering bolos sekolah, dan di titik itulah dia kehilangan dirinya sendiri. Dan kita sebagai orang-orang di sekitarnya juga akan kehilangan dia. Dia yang gak bisa mengekspresikan dirinya, dia yang kurang kasih sayang, dia yang kehilangan cara untuk menjadi dirinya sendiri. Di sisi lain, ada sebuah kisah nyata yang aku melihatnya sendiri. Betapa nyatanya kisah ini. Aku mengenal seseorang yang aku sebut sebagai Queen Boss. Dia cantik bukan main. Kamu mau definisi cantik deh, yang ada di standar Indonesia seperti apa sih? Yang cantik, tinggi, putih, bersih, langsing, suaranya enak dengar, anaknya penurut. Itu semua ada di dia. Wanita yang kalau aku deskripsikan itu benar-benar definisi Dewi. Jadi sang Dewi ini kayaknya lagunya juga diciptakan untuk dia. Nah, pada suatu waktu, suatu pagi, aku sama dia bertemu. Kurang lebih yang terjadi pada hari itu adalah sebagai berikut. Ru, waktu itu dia melambaikan tangan kurang lebih di jarak 3 meter kepadaku. Kami berjanjian di stasiun kereta saat itu. Dia mengenakan kaos putih polos, lengkap dengan jeans. Pakaiannya sederhana bukan main. Kemudian kami berjalan menuju kereta di Jakarta Kota.
Kurang lebih kami menunggu sekitar 10 menit sampai akhirnya kereta itu berjalan. Sambil ngobrol-ngobrol kecil, kami sama-sama menceritakan beberapa perkembangan kami satu sama lain. Di sana aku melihat banyak sekali perubahan yang dimilikinya. Bulu matanya di extension, rambutnya juga sekarang dicatok. Catoknya kayaknya curly deh. Curlynya tapi beda arah. Sebelumnya aku sempat lihat dia juga tapi dengan gaya model yang berbeda. Rambut baru. Kemudian dia tertawa. Dia mengangguk pelan. Kemarin aku chat sendiri. Habisnya ada sisa chat kan. Terus sebelumnya tuh warnanya udah agak luntur gitu kehijauan. Kalau nunggu janji salon lagi kan lama. Ya udah aku chat aja sendiri deh, Ruh. Aku mendengarkan beberapa celotehannya dulu sembari kereta berjalan. Kami sama-sama tahu ada peraturan tidak diperbolehkan untuk berbicara di kereta. Jadi kurang lebihnya kami berbisik-bisik sebagai jalan ninjanya. Kemudian sampailah kami pada kota tua. Kami berdua mengambil jeda sejenak dan menepi ke Museum Sejarah Jakarta. Tapi bukan itu semua intinya. Aku tahu dia hanya berusaha untuk mengalihkan pikirannya. Kamu pasti tahu saat perasaan kamu pergi sama sahabat lama kamu, tapi sepertinya dia ingin menceritakan sesuatu kepada kamu, sebuah beban yang dia tahan, dan temanku ini terlihat sekali bahwa dia sedang berusaha untuk menahan tangis. Sambil dia mengerahkan seluruh perhatiannya, dia melihat benda-benda bersejarah ini. Dia mengomentari beragam hal yang sejujurnya tidak mengena di hati aku. Beberapa leluconnya kini menjadi hambar dan aku merasa seperti bukan dia. Selesai berkeliling, kami duduk di sebuah kafe dengan vibes kolonial. Sedikit menyesal karena harga makanan termurahnya, kalau tidak salah itu ada semacam risol. Untuk sebuah risol itu harganya 23.000. Buat aku itu mahal. Mau gimana ya? Udah sampai di situ, duduk juga. Di kafenya juga kelihatannya vibes orang kaya semua. Ditemani juga dengan bapak-bapak yang lagi asik ngobrol bisnis. Ada beberapa bule-bule. Dan aku udah duduk di tempat itu. Lengkap juga dengan teman aku. Gak enak kalau kami pergi. Akhirnya aku pesanlah sebuah makanan. Karena aku berusaha untuk tidak menghiraukan lagi apa yang sudah ada di menu itu. Jadi pesanlah apa yang ada supaya cepat. Aku tatap dalam-dalam temanku berikutnya. Kemudian aku tanya gini. Kamu bawa aku keliling Museum Sejarah Indonesia, muter-muter sana sini, sampai akhirnya kita duduk di sini. Kamu tuh belum ngeluarin apa yang kamu mau katakan kan? Beban apa toh Mel? Sampai kamu tuh harus segininya. Kemudian aku memberikan senyumanku. Dia terkekeh kecil. Bener ya kata orang, kalau udah bener-bener sama temen tuh gitu. Kita mau ketemu gak berapa lama, tapi sekali kita ketemu tuh kayak langsung terkoneksi aja gitu. Kita gak perlu basa-basi, tapi kamu udah langsung tahu aku lagi bermasalah. Dan hal yang paling penting yang menampar aku adalah saat dia membuka kalimat pertamanya dengan begini. Bulan lalu, aku ke psikolog. Aku hampir gila. Begitu katanya. Aku yang saat itu baru saja melebarkan senyum menanggapi ungkapannya pada kalimat berikutnya, langsung menghilangkan senyumanku. Lenyap seketika. Mel? You okay? Aku menyentuh tangan lembutnya. Kemudian giliran dia yang membuat senyum di wajahnya. Aku melihat matanya mulai berkaca-kaca. Aku kayaknya lebih pantas disebut sebagai pengemis kasih sayang deh, Ru. Aku haus banget sama kasih sayang dari pasanganku. Katanya begitu. Agak terkejut. Aku yang masih pemanasan menanggapi ceritanya tuh agak kelabakan. Buat aku, Melati itu adalah sosok yang pendiam. Dia pacaran pun, aku sampai harus menemani dia ke mall dulu, baru dia kenalkan dengan pacarnya secara langsung. Kalau tidak, dia akan diam-diam pacaran, dia gak pernah publish pacarnya, dia juga gak pernah ngasih kabar ke aku. Dia sama sekali gak suka sosial media, jadi bukan artinya orang-orang yang suka sembunyi dari pacarnya gitu ya. Dia memang gak suka banget sama sosmed. Kemudian
Aku heran sama pertemuan ini. Dia menyiasatinya sendiri. Dan ternyata benar, ada hal yang gak beres. Di rumah aku gak pernah merasa hidup. Apa-apa aku selalu bantu adik. You know lah Ruh, jadi anak pertama sesusah apa. Aku ngerasa aku gak terlalu punya banyak waktu buat ngeluh sih Ruh. Adikku butuh bantuan, aku yang kerjain. Dia pengen ngerjain PR matematika, aku yang cari rumusnya. Adikku beracara, aku yang bantu. Ibuku mau dagang, aku yang temenin. Semuanya serba aku. Aku ngerasa aku gak pernah bebas karena di rumah aku cuma bisa menjalani keinginan aku sebagai anak aja. Pas aku ketemu Leo, tentunya nama samaran, aku ngerasa seperti dia tuh adalah laki-laki satu-satunya. Bodoh, sebut aja aku bodoh lah Ruh. Aku begitu peduli tentang semua hal mengenai laki itu, semua hal tentang dia, apapun itu. Aku ngerasa, aku kok kayak menggantungkan semua kebahagiaan aku sama dia. Aku benci saat aku gak bisa lagi pergi ke mall sendirian. Aku selalu mau dibelikan sesuatu sama dia, aku mau dia selalu ada buat aku selalu melibatkan dia dalam keseharian aku. Duh, aku kayak orang gila gak sih? Dia mengatakan hal itu sembari mengubah posisi duduknya. Aku menghela napas sejenak. Enggak, Mel. Aku mempersilahkan dia melanjutkan perkataannya. Aku ketergantungan sama Leo, Ruh. Aku berubah banget. Aku ngerasa aku jadi pengemis kasih sayang. Aku ngerasa aku gak cuma butuh dia. Hidupku tuh kayak semua tentang dia. Dan begitu dia gak ada, Aku kayak ngerasa aku kehilangan kewarasan aku. Aku agak terkejut mendengar kabar putus mereka. Seperti menangkap sinyal kebingunganku, dia mengangguk. Iya, aku putus 2 bulan lalu. Dan 2 bulan lalu itu, aku hampir gila. Padahal kami cuma pacaran 8 bulan. Tapi rasanya hidupku seperti aku udah gak ada lagi. Dan aku udah gak bisa tanpa dia. Aku gila ya Ruh. Perbincangan kami berlanjut hingga 5 jam kemudian. Lama sekali. Dari masih teriknya matahari hingga sekarang malam sudah menyapa lagi. Makanan sudah silih berganti kami pesan. Aku mengantarkan kepulangannya dengan berat hati. Disitulah aku mulai sadar diri. Sadar juga realita. Bahwa benar, orang mengatakan tentang pengemis kasih sayang itu benar-benar ada. Tahu kenapa banyak perempuan menjadi pengemis kasih sayang seorang laki-laki? Yang pertama, di rumahnya mereka gak mendapatkan kasih sayang itu. Yang kedua, dia menemukan seorang laki-laki yang dengannya dia pikir laki-laki itu adalah segalanya. Akhirnya dia meletakkan semua cara pandangnya pada laki itu. Semua orientasi universe-nya itu adalah laki itu. Saat bersama dia, sebagian dari kami, para perempuan itu mau semandiri apapun, dia akan mengeluarkan feminim energy. Yang tadinya kuat ngangkat galon, mendadak jadi minta dibukakan tutup botol. Dia tahu bahwa laki-laki juga menginginkan dominasi sesekali. Ingin ada perasaan mengayomi. Mungkin sederhananya, perempuan itu seringkali menjadi lebih imut-imut manja di depan lakinya. Feminim energy itu akan menarik maskulin energi laki dalam hubungan sehingga cenderung jauh lebih lancar. Saat itu, Melati seperti kehilangan dirinya sendiri karena dia mengerahkan dirinya sepenuhnya dan menaruh semua harapan dia pada laki itu. Hal yang paling diwaspadai dari jatuh cinta, berkali-kali aku bilang adalah ketika kita jatuh dengan seseorang, kita gak pernah benar-benar siap untuk jatuh cinta, sehingga akhirnya kita jauh lebih mencintai dia dibandingkan kita mencintai diri kita sendiri. Anggaplah 70 tahun lamanya kita hidup. Angka harapan hidup rata-rata orang Indonesia adalah 70 tahun. 25 tahunnya dihabiskan bersama dengan orang tuanya. Sedangkan 45 tahun hidupnya lagi dihabiskan bersama pasangannya. Awalnya aku gak ngerti kenapa banyak orang yang mengatakan rumah terbaik anak perempuan adalah pasangannya. Sampai aku paham. Oh iya ya, lebih dari separuh hidup kita
akan kita habiskan bersama dengan seseorang yang kita percayakan sampai mati. Pasangan kita. Tapi ternyata orang itu juga yang memilih pergi dari hidup kita. Pantas saja kalau perempuan overthinking dicuekin, mulai bingung saat sikap pasangannya berubah, dia mulai manja, dia mulai ngerasa ada ketergantungan dengan lakinya. Perempuan yang sekalinya sayang, sayangnya kebangetan. Ada yang gitu. Ada. Di rumah dia gak mendapatkan perhatian itu. Perhatian yang mungkin sudah tercurah kepada anak pertama di keluarganya, atau anak-anak dengan label nakal di rumah, seperti yang mereka bilang. Dia menjadi penyendiri. Dan saat bersama dengan teman-temannya dia happy sekali. Dia merasa menjadi dirinya sendiri. Dia gak suka di rumah. Pantesan aja, ketika dia keluar dia jadi liar. Sekalinya bertemu dengan seseorang yang dia cinta, bisa jadi itu dia rasa sebagai cinta mati. Dia gantungkan semua kebahagiaannya pada satu orang. Sampai akhirnya dia haus akan kasih sayang. Dan orang itu dia rasa mampu untuk memenuhi semua kebutuhannya. Kasih sayangnya terpenuhi dengan satu orang. Sampai akhirnya ketika dia menemukan seseorang yang dianggap sebagai soulmate, dia mulai menyerahkan semua hal tentang dirinya. Termasuk keputusan-keputusan dan bagaimana dia akan hidup ke depannya. Itulah perkara jatuh cinta yang selalu membuat kita pusing. Jadi pengemis kasih sayang karena dia kurang kasih sayang. Itulah hidup dunia. Menjadi terlalu sayang salah, menjadi pengemis kasih sayang juga salah. Terus gimana ketika kamu dalam kondisi kamu jadi pengemis kasih sayang? Mulai temukan diri kamu sendiri. Aku terlalu percaya setiap dari kita punya cara yang berbeda untuk menemukan diri kita sendiri. Teman-teman, kalau kamu ngerasa menemukan diri sendiri itu susah, mulai dari hal yang sederhana. Kamu kehilangan diri kamu setelah sekian lama. Temukan dari hal-hal kecil, apapun di sekitar kamu yang kamu anggap ini bisa membuat aku merasa bersyukur. Kunci pertama adalah bersyukur dulu. Akan selalu ada keajaiban ketika kita bersyukur. Kamu misalnya punya kaktus di rumah. Kaktus nih, yang agak ngegelembung terus banyak durinya. Kamu perhatiin itu kaktusnya. Terus kamu rasa indah ya kaktus ini. Berduri tetap tumbuh. Dengan duri dia bisa melindungi dirinya sendiri. Kemudian kamu syukuri lagi benda berikutnya. Oh, kamu punya laptop. Iya ya, teman-teman di kantorku ada yang gak punya laptop loh. Ada bahkan teman-teman kuliahku yang gak punya laptop loh. Kamu mulai bersyukur. Pelan-pelan kamu mulai menemukan kepingan diri kamu yang hilang. Satu persatu kita cari kembali. Oh, ini aku yang hilang dulu. Oh, ini aku yang ingin aku temukan lagi. Nanti pelan-pelan kepingan puzzle itu akan lengkap dengan sendirinya. Kamu cari kembali. Ini diriku yang hilang. Ini diriku yang ingin aku temui kembali. Ketika kita udah gak lagi menggantungkan harapan kita pada orang lain, perlahan-lahan dengan kita memaafkan, kita bisa menutup lembaran itu. Take action. Sekarang atau enggak sama sekali. Ingat kataku. Cintai dirimu sendiri dulu sebelum kamu jatuh cinta. Temukan dan pegang kuat-kuat semua nilai kamu. Jangan sampai ketika kamu dihantam ombak yang tinggi, baru kamu sadar betapa kuatnya kamu selama ini. Ingat, menjadi pengemis kasih sayang gak membuat kita puas. Karena rasa sayang yang membuat kita puas cuma ada di diri sendiri dan di Tuhan. Kita gak bisa memenuhi semua keinginan orang lain. Dan orang lain gak bisa membuat kita merasa terpenuhi.